Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Fikri Fandi dan rekan saya Anas Sodikin Maktu. Kami dari program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi Makosid Syariah. Nah, materi ini kami ambil dari salah satu buku yang dikarang oleh Jasir Auda, salah seorang pakar makosid syariah. Bukunya berjudul Al-Makosid untuk Pemula. Nah, di dalam salah satu menjelaskan terkait memberikan Al-Makosid di dalam tanya jawab. Nah, di dalam bab tersebut, Jasir Auda mendapatkan beberapa pertanyaan yang ada di salah satu website yang bernama islamonline.net. Nah, pertanyaan-pertanyaan di dalam bab tersebut telah kami rangkum di antaranya. Yang pertama adalah berkaitan tentang perbedaan keberlangsungan dan koherensi kode etik Islami dan Barat. Nah, ada beberapa perbedaan dan kesenjangan antara kode etik Islam dan kode etik di Barat. Bahwa kode etik Islam, apa yang dianggap negatif oleh Islam pada 1400 tahun yang lalu, saat ini masih tetap dianggap negatif. Akan tetapi, apa yang dianggap negatif oleh Barat saat ini telah mengalami perubahan, tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang negatif. Nah, dalam hal ini, Jasir Auda menanggapi bahwa terdapat perbedaan antara nilai etika dan norma etika. Kalau nilai etika itu berkaitan dengan hal-hal ideal, hal-hal yang pokok, termasuk salah satu di antaranya adalah makosid. Sedangkan norma etika itu adalah penerapan daripada nilai etika itu sendiri. Menurut Jasir Auda, nilai etika itu tidak mengalami perubahan. Artinya bahwa nilai etika itu senantiasa konstan tetap sepanjang perubahan zaman. Akan tetapi pada norma etika itu dapat mengalami perubahan sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Nah, kita bisa mengambil contoh terkait dengan nilai etika dan norma etika, yaitu berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan itu termasuk nilai-nilai yang fundamental. Keduanya tidak akan mengalami perubahan meskipun zaman telah mengalami perubahan secara signifikan. Akan tetapi penerapan daripada keadilan dan penerapan terkait kesejahteraan itu akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan konteks sosial di masyarakat. Nah, kemudian Jasir Auda mengemukakan bahwa di dalam syariat Islam itu terdapat perbedaan antara ibadah dan muamalah. Kalau ibadah itu bersifat jelas, tegas, dan tidak dapat berubah karena ibadah didasarkan kepada nas yang sudah jelas dan qot'i. Sedangkan muamalah itu sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan kondisi masyarakat karena aturan di dalam muamalah itu bersifat fleksibel. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya hukum Islam membina moralitas masyarakat Muslim? Pada dasarnya, hukum Islam itu memiliki tujuan, yaitu mencapai tujuan moral dan merealisasikan nilai. Nah, di sini ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah mencapai tujuan moral. Kita bisa lihat bahwa salah satu misi diutusnya Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan seluruh umat manusia di alam dunia ini. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa tujuan moral itu hendak dicapai oleh syariat Islam melalui pembinaan akhlak. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua itu adalah merealisasikan nilai, bahwa syariat Islam itu ternyata bertujuan untuk menerapkan sekaligus merealisasikan nilai-nilai ideal. Salah satu contoh diantaranya adalah syariat sholat. Nah, syariat sholat itu berusaha untuk membentuk seorang pribadi muslim yang beriman, menjauhi perbuatan keji dan munkar.
Kemudian ada syariat tentang puasa, di mana syariat tersebut bertujuan untuk menciptakan karakter pribadi muslim yang bertakwa, dan masih banyak syariat-syariat lain yang bertujuan untuk merealisasikan nilai. Nah, apabila syariat Islam itu diamalkan dengan baik dan benar, maka hukum Islam akan dapat menegakkan moralitas masyarakat itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana syariat yang kaku dapat merealisasikan rahmat bagi seluruh alam? Di sini Jaser Auda mendapatkan salah satu pertanyaan bahwa salah satu misi diutusnya Nabi Muhammad di muka bumi adalah untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Namun di sisi lain, syariat itu sifatnya kaku. Nah, bagaimanakah syariat yang kaku ini dapat merealisasikan rahmat bagi seluruh alam? Jaser Auda kemudian mengutip salah satu pendapat dari Ibnu Qayyim bahwa seluruh syariat Islam itu berkaitan dengan keadilan, rahmat, hikmah, kebaikan, dan kesejahteraan. Nah, apabila ada aturan yang menyelisihi itu, misalnya ada aturan tentang keadilan, kemudian dirubah dengan ketidakadilan, hikmah diganti dengan mafsadat, kebaikan diganti dengan kebatilan, kemudian kesejahteraan diganti dengan kezaliman, maka itu semua bukanlah syariat. Nah, di dalam praktiknya di lapangan, seringkali terjadi penafsiran dan pengamalan atau implementasi syariat yang tidak benar. Hal ini dikarenakan ada beberapa motif politik, sehingga menjadi implementasi dari syariat itu seringkali mengalami perubahan daripada semestinya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Anas. Mas Anas bisa Baik, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan keempat. Mengapa keindahan dan kedamaian cinta terikat dengan beban keluarga yang rumit, dan mengapa ekspresi percintaan secara fisik dilarang? Di sini pada dasarnya cinta kasih itu merupakan sebuah hal yang terindah yang diciptakan Tuhan dan diberikan kepada manusia, atau bisa juga dianggap sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia. Nah, dan sifat mencintai itu merupakan suatu hal yang normal yang dimiliki oleh manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Nah, cinta ini sebenarnya sebuah kebaikan ya, yang dimana nilai cinta itu sangat luar biasa ketika dua insan yang berbeda saling mencintai. Gitu. Nah, namun ketika cinta ini disalahgunakan, maka dia akan menjadi sebuah sifat yang tercela atau mengarah kepada perzinaan. Nah, di Islam sendiri tidak melarang setiap insannya saling mencintai, tapi yang dilarang oleh Islam adalah cinta yang mengarah kepada perzinahan. Gitu. Dan Islam mengatur dengan baik terkait cinta itu dengan mengaitkan dengan keluarga. Dalam artian seseorang yang saling mencintai itu lebih baik melakukan pernikahan, karena salah satu tujuan dari percintaan itu adalah hubungan fisik, dan hubungan fisik ini di dalam Islam sendiri ketika dilaksanakan di luar nikah maka itu sangat dilarang, dan itu suatu perbuatan yang tercela gitu. Dan jika dilakukan dalam pernikahan maka itu sebuah kebaikan yang dianjurkan. Ya, nah kemudian mengapa Islam
melarang hal tersebut karena itu dapat merusak gagasan keluarga Islam, gitu, Islami. Dalam artian sengaja apa namanya, pernikahan itu diadakan supaya supaya hubungan yang dijalani itu tidak menimbulkan apa, kerugian. Misalnya dari hubungan percintaan itu mengarah kepada hubungan fisik. Nah, dari hubungan fisik itu melahirkan sebuah anak, yang di mana anak itu harus mendapatkan pertanggungjawaban dari kedua orang tuanya, seperti membiayai hidupnya, menyekolahkannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, eee, sebenarnya cinta ini kembali kepada yang saya sampaikan tadi, sebuah anugerah yang harus dijaga. Nah, dan penjagaannya itu yang melalui eee menciptakan sebuah keluarga yang Islami. Oke, lanjut. Baik, yang kelima atau yang terakhir itu, bagaimana Islam menjadi jalan hidup yang bermoral, padahal mendukung terorisme. Nah, di sini, eee, Jasa Rauda, mengelompokkan dalam, 5, 5 poin. Yang pertama, terorisme berbeda dengan agama manapun. Hal ini sudah jelas, dikarenakan setiap agama memiliki ciri-ciri khusus. Yang utama yaitu setiap agama itu memiliki kitab yang menjadi dasar, pelaksanaan, eee, ibadah dalam agama tersebut. Nah, di dalam, terorisme itu tidak ada dasar yang mereka gunakan. Mereka hanya mengambil atau hanya menyimpulkan berdasarkan, eee, pemikiran mereka atau olah otak dari mereka. Yang di mana itu sangat melenceng dari makna sebenarnya, gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya terorisme itu tidak mendasarkan atau tidak menggambarkan agama apapun, terutama agama Islam. Karena, jika ditelaah lebih jauh, Islam dan terorisme itu sangat jauh, sangat bertolak belakang, baik dari nilai-nilai yang diajarkan maupun, praktek-praktek ibadah lainnya. Soalnya yang kedua, terorisme berbeda dengan kekerasan. Hal ini, eee, bermakna bahwasanya kekerasan yang di sini, yang dimaksud di sini yaitu kekerasan yang, terukur, gitu. Tapi dalam terorisme itu termasuk kekerasan yang tidak terukur, dalam artian tidak memiliki dasar. Contoh, misalnya hukum Islam gitu, ketika seorang berzina makakah dihukum cambuk. Nah, itu terukur gitu, tidak, eee, kekurangan atau efeknya itu sudah diukur lebih jauh gitu. Nah, sementara di terorisme mereka bertindak tanpa menggunakan dasar yang jelas. Misalnya membunuh tanpa, belas kasihan, melakukan kekerasan-kekerasan lain tanpa, mengukur efek, eee, setelahnya dan lain sebagainya, gitu. Terus, terorisme tidak meliputi bela diri. Hal ini sudah jelas, yang di mana dalam prakteknya terorisme itu hanya bisa dibilang hanya main hakim sendiri gitu, tanpa ada peraturan yang jelas, tanpa ada, eee, tujuan yang jelas gitu. Hanya sekedar apa ya, menampakkan, kekejaman dan lain sebagainya, mungkin gitu. Terus yang, keempat yaitu terorisme itu tidak terbatas pada pelaku individu saja, ya. Dalam artian seperti bom bunuh diri itu termasuk, aktivitas terorisme yang memang dilakukan secara individu, tapi dalam, perencanaannya itu tidak individu dan penggunaan kekerasan itu sudah pasti maupun daerah non perang gitu. Jadi, terorisme ini, dapat terjadi di manapun itu, baik di itu daerah yang, sedang konflik maupun di daerah yang tidak konflik, gitu. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu konsep, dari semua
poin di atas, Jasir Auda menyimpulkan bahwasanya tindakan maksudnya terorisme itu merupakan tindakan yang merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Ini sudah pasti ya. Seperti tadi saya kasih contoh yaitu bom bunuh diri yang di mana yang menjadi korban itu adalah orang yang tidak bersalah, yang tidak tahu menahu terkait tujuannya mereka dan lain sebagainya. Nah, dengan melawan prinsip-prinsip keadilan, yaitu prinsip-prinsip yang sudah disepakati dan oleh berbagai pihak dan harus dilaksanakan dan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kehormatan manusia atau hak asasi manusia yang berlaku di berbagai tempat. Mungkin gitu, sekian dari saya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.